Roto. Apa, Bu? Kula nak Roto. Mboten lusa nak mboten. Mboten kenapa? Pun. Hati Poniti dilanda rasa haru. Pemuda yang menolongnya ini mengingatkannya akan putra sulungnya. Hampir setahun sudah, ia tak lagi dapat berkumpul dengan Rohman. Ya, karena gangguan kejiwaan, pemuda 35 tahun itu telah pergi dari rumah dan menghilang entah kemana. Kok siang, Mbak? Saking pundi? Saking kula nak kelan kajeng mantuk. Mboten direncangi yogane. Mboten pun siang. Matur nuwun ya. Dalamnya pundi? Dalamnya mriki lelah. Kalau rencangi betul nggih? Mboten usah pun. Mboten kenapa-napa. Mboten. Nggih, atos-atos. Matur nuwun nak nggih. Nggih. Berapa kilo? 10 kilo. Ya terang. 10.000. Sampai 1.000. Pak ya terus kula mek 10.000. Kirangan engken mah. Ya wis gak apa-apa. Kirangan engken. Ya. Mengupas singkong merupakan rutinitas Sugeng berikutnya. Usai dikupas, singkong harus langsung direndam dalam air agar tidak cepat menghitam. Proses selanjutnya adalah pemarutan. Poniti sengaja memarutnya secara manual saja. Dengan cara seperti ini, ia bisa lebih menghemat biaya. Selain itu, ia juga tak perlu pergi ke pasar yang letaknya cukup jauh dari tempat ia tinggal. Dalam sehari, Poniti bisa memarut 3 kg singkong sekaligus. Dalam jumlah sebanyak itu, tidak jarang tangannya terasa pegal. Gerigi parutan yang tajam juga bisa saja melukai jari jemarinya. Namun semua itu tak ia hiraukan. Keinginannya cuma satu. Ia harus segera menyelesaikan kue buatannya ini agar bisa segera ditukarkan dengan uang. Agar teksturnya jadi lebih pulen, hasil parutan singkong kemudian diberi sedikit air panas. Setelah dibagi menjadi 3, tiap bagian lalu diberi warna yang berbeda. Hal ini dilakukan agar kue satelit memiliki tampilan yang lebih menarik. Poniti sengaja menggunakan pewarna khusus makanan. Ia tak ingin panganan jualannya ini hanya sekedar enak saja, tapi juga tidak berbahaya bagi para pembeli. Tahap berikutnya adalah pengukusan.
Agar kue tidak lengket, kukusan harus dialasi daun pisang terlebih dahulu. Adonan kemudian dibentuk bulat dengan tangan seperti ini. Lalu dimasukkan satu demi satu ke dalam kukusan. Hanya dalam waktu 15 menit, kue satelit pun sudah matang dan siap untuk diangkat. Dusun Sarirejo, Desa Tampung Rejo, Mojokerto, Jawa Timur, tempat Poniti tinggal, kue satelit biasa disajikan dengan ditusuk pada sebatang bambu. Bentuknya mirip dengan sate. Saat akan dijual, wanita 52 tahun ini biasa menyajikan kue satelit bersama aneka camilan tradisional lainnya. Di antaranya ada kue kelanting dan juga gatot. 2000 campur. Kue buatan Poniti terkenal cukup enak serta lumayan digemari masyarakat sekitar. Ia memang sudah terbiasa membuat panganan seperti ini sedari kecil. Keahlian itu ia warisi dari mendiang ibunya. Harganya pun cukup murah, hanya Rp500 saja per satu tusuk satelit, atau Rp1.000 sampai Rp2.000 untuk satu porsi campuran aneka camilan, tergantung dari permintaan si pembeli. Hari sudah semakin siang. Kue dagangannya belum laku terjual seluruhnya. Poniti pun segera beranjak keluar rumah. Ia harus menjajakan kue-kuenya ini keliling kampung. Kelanting, kelanting. Nggih, nek telas ten griya nggih mboten mubang. Nek mboten telas kula umetaken. Awak kula niki nggih suka pegel. Nggih nek mantun dugi muter-muter sadean nggih pegel-pegel. Terus penggawean niku kula kaliyan ida-ida juga kula sugeng niku. Kelanting, kelanting. Kelanting, kelanting. Terik matahari membuat aspal jalanan terasa begitu panas. Namun tanpa ragu Poniti menjejakkan langkahnya. Sehari-hari ia memang sudah terbiasa berjalan tanpa alas kaki. Kelanting, kelanting. Siang hari seperti ini, kebanyakan warga kampung sudah kembali ke rumah usai bekerja di ladang. Hal ini tentu menjadi kesempatan emas baginya. Kula sehari-hari ini sadang kelanting kantuk kali doso. Nggih dikumpuli damel jenenge nang hidup nggih kumpul-kumpul titik-titik nggih dipangan sisae titik ngoten. Keberuntungan pun tak selalu memihak padanya. Ada-ada saja peristiwa yang membuat dagangannya merugi. Uang penghasilan Poniti dari berdagang kue tentu tak pernah cukup untuk menutupi seluruh pengeluaran keluarganya sehari-hari. Apalagi Sugeng, putranya baru saja masuk SMP. Untuk menambah penghasilan, terkadang Poniti pun bekerja sebagai buruh sebetu. Namun, hal ini hanya bisa ia lakukan bila musim panen tiba. Nek niku mereman, niku 3 doso.
sakniki lak onsem ngombe-ngombe ngoten sih. Terus semerak niku jahite nggih pinter, sae. Nggih dilem tiyang mriku nggih. Ngoten lho sakniki kira. Dados ngoten. Rumah yang ia tempati selama ini berdiri di atas tanah milik orang lain. Bangunannya pun sudah lama tak tersentuh perawatan, hanya berlantai tanah dan berdinding bilik bambu. Atapnya pun berhiaskan genteng tanpa langit-langit. Kula lumpuk nyambut damel niku kalih kula lumpuk akeh. Yang kula nggih kalih bapakne niku nggih kepengin griya. Terus maten-maten kula atas suatu kalih sugeng niku. Nggih ngelumpukaken karena titik jane wong menungso nggih kepingin lah ya. Terus bapakne niku mboten nutut. Terlahir dari keluarga tidak mampu, memaksa Sugeng tumbuh menjadi anak yang mandiri. Apalagi setelah sang ayah telah tiada. Ia sadar, kini hanya dirinya lah yang bisa menjadi andalan sang ibu. Di sungai kecil inilah, sesekali Sugeng biasa mencari batu kali selepas pulang sekolah. Tapi, seragam sekolahnya ini tak boleh kotor. Sebab, hanya seragam inilah satu-satunya yang ia miliki. Itu pun bukan baju baru. Seragam ini hanyalah bekas waktu ia SD dulu. Bajunya sudah koyak di sejumlah bagian. Niku mak baten nggak ada yotro, tambal tumbas kelambi sekolah. Niku bayar buku LKS niku dereng dibayar. Nggih malu, nggih dikuat-kuat akan mawon. Batu-batu kali ini berbobot lebih dari 10 kg. Cukup berat untuk anak seusia Sugeng. Namun hal ini tak pernah mematahkan semangatnya. Pas pun mboten wonten bapak niku kula ijen golek watu. Iki nglanjutaken kepinginane bapak. Nggih masih kula niku masih wonten harapane untuk ndamel omah nyenengaken wong tua. Hampir 4 bulan yang lalu, penyakit radang selaput otak telah merenggut nyawa Ikhwan, sang suami tercinta. Geng, kilo nang pesenono makame bapak nak kilo kembange. Nggih. Namun apa mau dikata, semua sudah kehendak yang maha kuasa. Di antara deretan batu nisan inilah Ikhwan, sang ayah, dimakamkan. Gundukan tanah ini terasa masih basah, sebasah air mata Poniti. La yukallifullah nafsan illa wus'aha, la matbasabat Ya, wa alaiha. sang kepala keluarga memang baru saja dimakamkan 100 hari yang lalu. Rabbana wa la tahmil alaina isran. Di kampung Sarirejo, layaknya sejumlah daerah Mojokerto lainnya, memang terdapat tradisi khusus. Kaum wanita di sini tak boleh berziarah tepat di samping batu nisan. Karena itulah, Poniti hanya mampu memanjatkan doa dari kejauhan seperti ini. Setelah data terbukti cukup akurat, Tim Liputan mengajukan profil Ibu Poniti kepada pihak Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Kerjasama pun dilakukan untuk pemberian bantuan kepada Ibu Poniti. Makanya ini tolong cek ini alamat-alamatnya apa sudah benar.
Bersama tim orang pinggiran Trans 7 Badan Amil Zakat Nasional telah mempersiapkan sejumlah kejutan. Ini kado indah dari Sang Maha Pemurah kepada ponitis keluarga yang disalurkan lewat uluran tangan para muzaki. Ya, Ibu, kami dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, saya dari pusat dan ini dari Mojokerto dan Jatim, ingin datang memberikan santunan buat Ibu dan Sugeng supaya bisa tenang. Sugeng juga belajar bisa tenang. Ini juga ada alat sekolah, dan ini ada beras buat Ibu dan mungkin alat-alat itu. Bisa dilihat. Ada lagi nih? Ada biaya. Ada ini buat pendidikan ini Sugeng. buat Sugeng, coba Ibu bisa baca? Nah, Sugeng ya, aja yang Sugeng buka. baca deh kalau gitu. Basnas Badan Amil Zakat Nasional, beasiswa santunan, beasiswa pendidikan. Nah, ini beasiswanya bisa sampai selesai sampai tamat SMA, jadi Sugeng bisa tenang sekolah. Insya Allah biayanya sudah ada, diberikan oleh Basnas sama-sama. Ini rezekinya Ibu, rezeki Sugeng. Buka dulu, nanti Sugeng yang bacain. Coba Sugeng buka, terus baca. Apa tuh? Sugeng. Basnas Badan Amil Zakat Nasional, santunan pelunas. Poniti tak pernah menyangka cicilan pembelian tanahnya akhirnya dapat terlunasi seluruhnya. Namun kejutan yang diberikan tak hanya sampai di situ. Titipan dari muzakinya Basnas untuk melunasi tanah Ibu. Baca. Basnas Badan Amil Zakat Nasional. Coba Rumah yang selama ini menjadi impiannya bersama almarhum sang suami akhirnya bisa terwujud. Sejumlah perlengkapan isi rumah pun sudah tersedia. Sungguh sebuah rezeki yang tak pernah terbayangkan sebelumnya bagi Poniti dan juga Sugeng. matur nuwun ya Bu, makasih ya Bu. Sami-sami, bila matur nuwun nggih. Iya Bu. Sugeng jaga ibunya ya Sugeng ya. Ya Sugeng. Sugeng. Ya. Dijaga ibu ya Sugeng ya. Ibu kan udah ngerawat Sugeng dari kecil. Sugeng harus semangat. Iya. Jaga ibu ya, jaga ibu. Harus semangat sekolah. Kan udah gak mikir lagi sekarang biayanya. Sugeng udah punya biayanya. Harus sekarang tinggal semangatnya ya.